Militer Israel dilaporkan menggunakan drone komersial bersenjata untuk menyerang warga sipil Gaza. Temuan mengejutkan itu terungkap lewat investigasi yang dilakukan media Israel Plus 972 Magazine dan Local Call. Pesawat tak berawak yang digunakan pasukan Zionis IDF merupakan model Evo buatan Cina. Biasanya, drone tersebut digunakan oleh fotografer dan dijual sekira $3.000 Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, Selasa 15 Juli 2025, IDF diduga melakukan modifikasi militer yang disebut bola besi. Modifikasi itu dilakukan dengan memasang granat tangan yang bisa dijatuhkan hanya dengan menekan tombol. Menurut laporan, drone itu dioperasikan secara manual oleh tentara Israel di darat. Salah seorang prajurit berinisial S mengaku diperintahkan untuk menyerang lingkungan Rafah. Disebutkannya, jenazah warga Gaza pun tak diperbolehkan untuk diambil, sehingga jenazah-jenazah itu terkadang dibiarkan dimakan anjing liar. Dalam sejumlah kasus, IDF mengakui bahwa mereka juga sengaja menargetkan anak-anak. Pasukan pertahanan Israel IDF mengakui adanya kesalahan selesai melesatkan serangan di dekat titik distribusi air Gaza. Seperti diketahui, serangan itu menewaskan sejumlah anak-anak yang mengantri untuk mengambil air. Dalam pernyataan IDF pada Minggu 13 Juli 2025, pihaknya mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kecelakaan. Operasi itu dikaitkan dengan kerusakan teknis pada amunisi yang digunakan. Dikutip dari The Times of Israel, pejabat kesehatan Gaza di Rumah Sakit Al-Auda menyatakan, serangan IDF itu menghantam titik distribusi air di kamp pengungsi Nuseirat. Rudal IDF itu menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak. IDF lantas mengakui bahwa pihaknya melakukan kesalahan saat menarget seorang pasukan jihad Islam Palestina atau PIJ. Peluru yang digunakan mengenai titik lain puluhan meter dari sasaran yang dituju. IDF pun menegaskan bahwa mereka telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Ajudan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Jonathan Urich, diduga terlibat dalam pembocoran dokumen militer rahasia. Ia pun akan menghadapi sidang pidana atas kasus tersebut. Dakwaan lengkap terhadapnya terungkap pada Senin 14 Juli 2025. Urich dituding menyebarkan informasi rahasia dengan maksud membahayakan keamanan Israel. Dikutip dari Ynet News, menurut dakwaan, Urich bersama mantan juru bicara militer Netanyahu, Eli Feldstein, berbagi informasi vital dengan penasihat rahasia sang Perdana Menteri. Hal itu dimaksudkan agar sang penasihat rahasia Shirley Einhorn membocorkan informasi itu ke media asing. Urich dan Feldstein kemudian memberikan dokumen rahasia asli pada Einhorn di tanggal 9 September. Di hari yang sama, dokumen rahasia itu dibagikan pada sejumlah pihak yang tak berwenang. Kemudian pada 28 Oktober, Urich disebut mengganti ponselnya dan sengaja menyembunyikan komunikasi sebelumnya agar tak digunakan sebagai bukti. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF Eyal Zamir mendapat teguran keras dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Hal itu lantaran Eyal Zamir menentang rencana pembangunan kota kemanusiaan di Rafah, Gaza Selatan. Seperti diketahui, nantinya ribuan warga sipil Gaza bakal direlokasi ke kota kemanusiaan itu. Dalam diskusi keamanan dengan eselon politik, Eyal Zamir menyatakan penolakan keras. Ia menyebut rencana itu bertentangan dengan tujuan perang. Dikutip dari Tribun News, Selasa 15 Juli 2025, Eyal Zamir menyatakan di hadapan Netanyahu bahwa proyek itu tak bisa dijalankan. Ternyata, Kepala Staf IDF itu justru mendapat teguran dari Netanyahu. Dilaporkan Netanyahu menantang IDF untuk menyusun alternatif lain. Namun dengan catatan, rencana itu harus lebih cepat dan hemat biaya. Proyek kota kemanusiaan di jalur Gaza yang hendak direalisasikan Israel banjir kritikan. Militer Israel IDF memperkirakan pembangunan proyek tersebut akan memakan waktu yang lama, lebih dari 1 tahun. Tak hanya itu, Israel disebut bakal merogoh kocek dalam antara 64 triliun rupiah hingga 96 triliun rupiah. Perkiraan itu disampaikan oleh perwakilan Angkatan Darat Israel pada Minggu 13 Juli 2025. Lamanya durasi pembangunan dan tingginya anggaran disebabkan oleh skala proyek yang sangat besar. Begitu pula dengan kompleksitas operasional di wilayah Rafah, Gaza Selatan. Dikutip dari Tribun News, para pejabat militer memaparkan
Pembangunan kota kemanusiaan ini mencakup infrastruktur dasar seperti ribuan unit tempat tinggal serta sistem distribusi air bersih. Ada pula fasilitas sanitasi, pusat logistik bantuan, rumah sakit darurat, sistem keamanan, hingga pembangkit listrik dan jaringan komunikasi. Seluruh fasilitas itu harus dibangun dari nol di atas reruntuhan kota Rafah. Faktor keamanan juga disebut menjadi alasan utama yang membuat proses pengerjaan diperkirakan berlangsung lama. Pekerja di pelabuhan Piros Yunani dilaporkan menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Pemblokiran itu dilakukan pada Senin 14 Juli 2025. Dalam unjuk rasa yang diadakan di dermaga 2 dan 3, para serikat pekerja menyatakan bahwa mereka tak akan membiarkan pelabuhan menjadi pangkalan yang mendukung pembantaian di Palestina. Pihaknya menegaskan bahwa mereka akan menghalangi pembongkaran dan mencegah pengangkutan senjata untuk perang. Dikutip dari Tribun News, pekerja pelabuhan Piros itu menghentikan pengiriman baja kelas militer. Pekerja dermaga menyatakan penolakan untuk membongkar kontainer baja militer yang ditujukan ke Israel. Dilaporkan, baja militer itu akan tiba di pelabuhan pada minggu ini. Pesawat tempur Israel melakukan penyerangan yang lebih dalam ke Lebanon Selasa 15 Juli 2025. Serangan itu dilaporkan menyasar target-target Hizbullah di Lebanon Timur. Pasukan Israel IDF menarget benteng Hizbullah dan kompleks elit pasukan Radwan sekira 100 km dari perbatasan Israel. Dikutip dari Ynet News, serangan itu dilancarkan oleh Angkatan Udara yang berkoordinasi dengan intelijen militer dan Komando Utara. Operasi itu difokuskan pada kamp pelatihan dan depot senjata Hizbullah. Gumpalan asap tebal pun tampak mengepul dari lembah Beka. IDF mengklaim lokasi-lokasi yang ditarget digunakan untuk melatih para pejuang Hizbullah. Pasukan Radwan yang merupakan unit elit Hizbullah menjadi target khusus militer Israel. Operasi ini seolah menyatakan bahwa IDF merasa khawatir dengan Hizbullah yang membangun kembali kemampuan elitnya. Militer Israel mengklaim pihaknya telah beroperasi melawan unit Radwan dalam 2 tahun terakhir. IDF mencoba mencegah pembentukan dan pembangunan kembali pasukan elit Hizbullah tersebut. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh meragukan gencatan senjata dengan Israel yang saat ini berlaku. Ia menyatakan Iran tak mempercayai gencatan senjata tersebut. Karena itulah ia menegaskan bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan Nasirzadeh pada Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler. Nasirzadeh mengungkapkan hal tersebut dalam panggilan telepon yang dilakukan pada Senin 14 Juli 2025. Ia menegaskan Iran tak berniat memperluas peperangan, namun Teheran menyatakan kesiapannya untuk memberikan respons penuh atas setiap agresi yang dilancarkan oleh pihak manapun. Selain itu, Nasirzadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang dilesatkan saat proses negosiasi diplomatik berlangsung. Diungkap Menteri Pertahanan Iran itu, Teheran membuktikan bahwa pihaknya tak menentang dialog dan negosiasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.